Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah semuanya. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah April. Ustazah adalah pustakawan di SDIT Cahaya Insani Temanggung. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan berbagi sedikit cerita kepada kalian. Ustazah akan berbagi cerita tentang kisah Qorun. Siapa ya Qorun? Qorun adalah seseorang yang hidup pada zamannya Nabi Musa. Beliau adalah seorang laki-laki yang sangat miskin, sehingga akhirnya ia pun menemui Nabi Musa. Ia meminta agar didoakan untuk menjadi orang yang kaya. Nabi Musa, doakanlah hambamu ini Nabi Musa agar memiliki sedikit harta, agar aku lebih bersyukur dengan Tuhanmu Nabi Musa, kata si Qorun. Mendengar ucapan Qorun tersebut, Nabi Musa pun segera mendoakan Qorun agar menjadi orang kaya dan agar ia mampu bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Qorun pun berubah menjadi orang yang sangat kaya. Ia memiliki emas, berlian, perak, dan hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Sampai ia pun bisa membangun sebuah istana yang sangat megah. Anak-anakku semuanya, istananya Qorun sangat megah dan memiliki banyak pelayan di dalamnya. Sampai suatu ketika si Qorun pun memanggil pelayannya. "Pelayan, cepatlah ke sini. Siapkan semua harta-hartaku. Siapkan emas, perak, berlian, dan semua hewan-hewan ternak. Kalian tata dan siapkanlah semuanya. Karena aku akan melakukan parade keliling kota, agar orang-orang tahu bahwa aku sekarang sudah menjadi orang yang kaya. Ha ha ha," kata si Qorun terhadap pelayannya. Akhirnya hari untuk berparade Qorun pun tiba. Qorun dengan gagahnya di depan sendiri berjalan dan diikuti oleh semua pelayannya sambil membawa harta-harta milik Qorun. Qorun pun berjalan mengelilingi kota dengan sangat angkuh dan sombong. "Aku orang kaya, aku orang kaya, aku orang kaya, ha ha ha," kata si Qorun selama dalam perjalanan tersebut. Sampai-sampai ada orang yang melihat Qorun tersebut, mereka iri. Qorun sudah menjadi orang kaya, aku kapan ya? Ada juga yang saat melihat Qorun, ia berkata, "Bersyukurlah kau Qorun kepada Allah karena sudah menjadi orang kaya." Qorun pun tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka, tetap bernyanyi, "Aku orang kaya, aku orang kaya, aku orang kaya, ha ha ha." Nyanyian si Qorun selama perjalanan itu. Sampai-sampai kabar berita Qorun yang sombong itu terdengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun merasa sedih dan merasa kecewa terhadap sikap Qorun tersebut. Karena ternyata setelah menjadi orang kaya, Qorun tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah. Ia malah lupa dengan Allah. Akhirnya ia pun menemui Qorun. Ia meminta Qorun untuk bersyukur kepada Allah karena ia sudah menjadi orang kaya. Tapi apa yang terjadi? Si Qorun pun bersikap sombong kepada Nabi Musa. "Hei Nabi Musa, aku kaya karena ilmuku, karena kepandaianku, bukan karena Allah. Ha ha ha," kata si Qorun kepada Nabi Musa. Mendengar ucapan Qorun tersebut, Nabi Musa pun sangat kecewa. Ia sangat sedih. Ia kemudian berdoa kepada Allah semoga si Qorun mendapatkan hidayah dan azab. Akhirnya azab untuk Qorun pun datang. Gempa bumi yang sangat besar mengguncang kerajaan Qorun. Tanahnya terbelah menjadi dua dan seluruh harta
dan istana milik Korun tenggelam bersama Korun ke dalam tanah. Rakyat yang menyaksikan Korun pun terkejut. Apakah ini azab dari Allah untuk Korun? Kata mereka. Setelah menenggelamkan kerajaan milik Korun beserta Korunnya, tanah itu tertutup kembali. Ya, seperti itu akhir kisah dari Korun, orang yang sombong. Kemudian orang-orang di situ banyak-banyak beristighfar dan menambah ketaatannya beribadah kepada Allah karena sudah ada azab yang datang kepada Korun di depan mata mereka. Akhirnya orang-orang di sekitar menjadi taat beribadah kepada Allah. Ya, begitu ceritanya anak-anakku tentang kisah Korun. Apa hikmah yang bisa diambil dalam cerita Korun tersebut? Ya, yang pertama, kita tidak boleh sombong. Jika memiliki harta yang berlebihan, kita harus bersyukur kepada Allah dan jangan lupa bersedekah. Ya anak-anak, kiranya cukup sekian cerita dari Ustazah. Lain kali kita berjumpa lagi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.